Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita patut menyiapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat hidayah selainnya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa sama kembali ke tempat ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu majelis kerukunan bapak-bapak. Insya Allah dalam kegiatan ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, dan insya Allah kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak Ketua, Bapak Imam, serta Wakil Imam dan seluruh baik serta jemaah yang dirahmati Allah. Marilah kegiatan pada malam hari ini, yaitu kegiatan Majlis Taklim, kita buka untuk mengawali. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Nur. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَاضْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang dibacakan tadi bisa memberikan rahmat bagi luar kita sekalian.
Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan kultum yang pada saat ini jadwalnya Bapak Supriyo. Bapak Supriyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Radiina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina BPM, Bapak Ketua dan seluruh pengurus, Bapak Imam dan seluruh peserta, Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga kehadiran kita semua ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Terutama Bapak Muki, sekeluarga, ibu dan anak-anak, kiranya dimudahkan oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Salawat dan taslim kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang membawa ajaran kebenaran, dan siapapun manusia yang mengikuti ajaran beliau pasti kelak hidupnya selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak sekalian, ini masih suasana tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah tidak terlepas dari sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin ada di antara kita bertanya, kenapa Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Bapak-bapak sekalian, kelahiran ketika seorang anak yang bernama Muhammad lahir, salah satu paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal itu senangnya luar biasa, karena ciri khas orang bangsa Quraisy waktu itu, ketika melahirkan seorang anak laki-laki, itu sesuatu yang sangat membuat bahagia dan membuat prestis keluarga. Sangat dibanggakan ketika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Maka paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal, ketika Muhammad lahir, itu sampai Abu Jahal itu memerdekakan budak waktu itu. Bahkan memotong puluhan bahkan ratusan ekor unta, karena saking gembiranya kelahiran kemanakannya yang akhirnya diberi nama Muhammad. Saking senangnya, menginjak remaja dan pemuda akhirnya menginjak menjadi remaja, seorang pemuda yang bernama Muhammad itu salah satu pemuda yang sangat dicintai oleh kaumnya, apalagi keluarganya. Sangat menyukai perilaku pemuda yang bernama Muhammad. Sehingga pemuda tersebut yang bernama Muhammad ini, waktu itu dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin, seorang yang sangat dipercaya. Timbul pertanyaan sekarang di antara kita, kapankah pemuda Muhammad itu dibenci oleh kaumnya sendiri, bahkan sebagian keluarganya? Ketika pemuda Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ini ada korelasinya atau kaitan dengan keadaan sekarang ini. Ketika seorang pemuda yang bernama Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, mulai saat itu dikibarkan kebencian oleh kaumnya, bahkan sebagian keluarganya yang dimotori oleh Abu Jahal. Maka Abu Jahal berusaha mati-matian untuk menghalangi, bahkan ingin membunuh
Kemanakannya sendiri yang bernama Muhammad. Pada suatu saat Abu Jahal mendatangi keluarganya yang bernama Abu Talib, yaitu paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah sejak kecil ketika ditinggal oleh ayah dan ibunya. Didatangnya Abu Talib, ya Abu Talib, sampaikanlah kepada kemanakanmu apa dia yang dia mau minta, akan diberikan oleh kaumnya, mau harta, mau tahta, mau bahkan sampai pasangan hidup akan diberikan. Bila mana Muhammad mau berhenti berdakwah, menyebarkan syariat Islam. Maka Abu Talib memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Dia tidak memanggil ya Rasulullah, karena Abu Talib sendiri sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Ya Muhammad, ini ada berita gembira dari kaummu sendiri, termasuk keluargamu. Engkau akan diberikan sesuatu yang apapun yang engkau minta, asalkan engkau mau meninggalkan dakwah Islamiyah. Engkau mau meninggalkan dakwahmu tentang Islam, akan diberikan apapun yang engkau minta. Maka Rasulullah sambil meneteskan air mata, dia menjawab penyampaian dari pamannya, ya pamanku, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, lantas aku disuruh berhenti untuk menegakkan kalimatullah, aku lebih baik mati. Maka Abu Talib yang sangat sayang kepada Rasulullah itu, dia peluk kemanakannya sambil meneteskan air mata. Apakah halangan yang diberikan oleh kaumnya itu sampai berhenti situ untuk menghalangi dakwah Rasul? Tidak. Rasulullah sempat diboikot, Rasulullah sempat diintimidasi, Rasulullah sempat mau dibunuh, dilempari batu, segala macam. Bahkan terakhir godaan dari kaumnya sendiri yang dimotori oleh Abu Jahal, mau dibunuh tidak mempan, mau diboikot tidak mempan, segala macam upaya tidak mempan untuk menghalang dakwah Rasulullah. Ada upaya yang paling halus, yaitu ya Muhammad, aku tidak akan lagi mengganggu dakwahmu, aku tidak akan menghalangi dakwahmu, namun tolonglah ya Muhammad, sentuhlah atau peganglah sesembahanku. Di situ tidak diberitahu berapa lamanya, cuma disuruh menyentuh saja. Disuruh menyentuh, cuma sentuh saja simbol-simbol sesembahanku. Maka Rasulullah saat itu sempat goyah. Turun ayat, salah satu ayat. Bapak-bapak sekalian, peristiwa semua yang dialami oleh Rasul Allah, Nabi dan Rasulullah, pasti akan dialami oleh umat-umat yang akan datang, termasuk kita. Abu Jahal itu luar biasa mengalami dakwah Rasulullah. Yang dibenci Abu Jahal siapa? Apakah Rasulullah yang notabene masih kemanakannya? Bukan. Yang dibenci oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy karena kebenaran yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ini akan juga menimpa umatnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Mungkin saja volumenya agak berbeda. Maka hari ini kita umat Islam tidak usah kaget, tidak usah heran, tidak usah gaduh. Jangan. Kita umat Islam tidak usah kaget ketika orang yang tidak beriman
menghalangi, berupaya untuk tidak memberikan kebebasan dalam hal kita beragama. Justru kita harus kaget atau takut atau heran ketika umat Islam sendiri yang mengaku umat Rasulullah, mengaku kitab sucinya Al-Quran, mengaku Tuhannya Allah, mengaku kiblatnya Mekah di Ka'bah, malah membenci agamanya. Itu yang harus kita pertanyakan, harus kita kaget. Kalau orang di luar kita tidak usah kaget. Kenapa tidak kaget, Pak? Mungkin orang bertanya, kenapa Pak Sutoyo tidak kaget? Jujur saja, kalau saya tidak kaget, karena dasar hukumnya jelas. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi aminatahum. Ini ayat. Tidak boleh saat ini siapapun yang mendengar ayat ini timbul kebencian. Oh, Pak Sutoyo radikal. Wow, naudzubillah min dzalik. Ini ayat yang bicara Allah, kalamullah. Kalau ayat ini dibawa, karena ini sudah sering terucap. Sering terucap ini. Mohon maaf, ini harus disampaikan. Dan kebenaran Islam harus disampaikan. Dan yang berhak menyampaikan kebenaran Islam hanya boleh orang Islam, tidak boleh orang lain. Saya sering mengulang-ulang, baik saya memberikan materi di Lanu dan di mana-mana pun. Bahkan barusan saya memberikan materi yang bagus salam umbi. Saya mengulang-ulang, kasihan kita ini umat Islam. Kalau disampaikan kebenaran tentang ayat Al-Quran, kita timbul kebencian. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Bapak sekalian, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau akan mengikuti kajian tentang Islam, pasti akan meneteskan air mata. Yakinlah sama saya. Kalau bapak-bapak sekalian mengingat ada suatu masa, kata Allah di dalam Al-Quran, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ada suatu masa, hai manusia, kita semua, hartamu, anak-anakmu tidak bisa memberikan manfaat bagimu. Tidak bisa. Anak kita, harta tidak ada manfaat bagi kita pada masa itu. Di mana itu? Di padang mahsyar, tidak akan mampu menolong kita. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang-orang yang tidak pernah membenci aturan Allah. Orang-orang yang tidak pernah terusik dengan syariat agama Allah. Makanya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya jujur saya sering curhat kepada para jamaah, termasuk ibu-ibu. Saya ini sudah tua. Maka kemampuan saya tidak bisa memberikan bantuan finansial kepada kita semua. Tapi insya Allah saya hanya ingin memberikan, saling menasihati di antara kita, saling mengingatkan, bukan menasihati, saling mengingatkan di antara kita, bahwasanya apa yang dialami Rasulullah, yang dirasakan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah hingga hijrah ke Madinah itu karena mengalami cobaan, ujian dakwahnya yang amat berat, maka pindahlah Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk menerapkan aturan-aturan syariat Islam. Makanya bapak-bapak sekalian, saya sekali-kali mohon maaf, seandainya kita mendengar penyampaian siapapun ustadznya, selama penyampaian itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita mau paham atau tidak, kita mau mengerti atau tidak, selama yang disampaikan itu tentang syariat Islam, tentang akidah kita, tentang ajaran kita, yang notabene ajaran ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah SWT. Seandainya cara berpikir kita, ilmu kita belum sampai ke sana, maka kita sebagai umat Rasulullah, hamba Allah SWT, tugasnya cuma dua.
Sami'na wa ata'na, dengar dan taat, dengar saja dan taat. Nggak usah protes, nggak usah mengoreksi. Sebab iblis laknatullah itu salah satu hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Ketaatan iblis itu dibanding dengan ketaatan kita kalah kita. Sehingga Allah tempatkan iblis ke dalam surganya Allah. Tapi Allah laknat kepada iblis, diusir dari surga karena memproteksi. Karena apa? Mengoreksi aturan Allah. Wa id qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah nyuruh Adam dan menyuruh para malaikat, ya malaikat sujudlah kepada Adam. Makna sujud di sini menghormati. Seluruh malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dia koreksi aturan Allah. Apa yang dia koreksi? Kenapa aku mesti sujud kepada iblis? Kepada Adam? Sedangkan Adam ini hanya terbuat dari tanah. Di mata iblis, orang yang terbuat dari tanah itu terhina karena terinjak-injak di telapak kaki. Sedangkan aku terbuat dari api. Dia merasa orang terhormatlah. Semacam dia merasa status sosialnya lebih tinggi daripada Adam yang notabene terbuat dari tanah. Karena mengoreksi perintah Allah, maka Allah laknat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Padahal Allah memberikan kesempatan iblis satu kali ketika terusir dari dunia di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada iblis berdialog kepada Nabi Musa. Ya Musa, tolonglah mintakan aku ampun kepada Allah agar aku tidak dilaknat oleh Allah SWT. Boleh. Karena salah satu Rasulullah yang bisa bercakap-cakap dengan Allah langsung itu Nabi Musa alaihissalam. Boleh. Maka Nabi Musa menghadap Allah, memohon kepada Allah agar iblis ini diampuni akan kesalahan-kesalahannya. Diterima oleh Allah. Boleh. Asal dia mau sujud kepada Adam. Disitulah kesombongan iblis timbul keasliannya. Ya Musa, sedangkan dia masih hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi sudah mati. Bayangkan iblis ini. Nalar iblis tidak mampu mencerna perintah Allah. Karena Allah bilang kepada makhluknya termasuk kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini diberikan ilmu oleh Allah illa qalila, sedikit sekali. Seperti yang digambarkan pertemuan Nabi Musa ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Seperti burung yang menyeruput air di laut, yaitu ilmu kita cuma sedikit itu. Makanya sekali lagi saya hanya mengingatkan kepada diri saya, keluarga saya, cucu saya juga. Apakah Pak Sutoyo keluarga sempurna? Masya Allah, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Saya ini sering surat-suratan dengan Pak Toto di masjid. Bapak-bapak sekalian, tidak ada keluarga kita yang sempurna. Kita ini sebenarnya takut. Saya ini dalam posisi ketakutan sekarang ini karena faktor usia saya. Karena ketakutan saya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT kelak yaumil qiyamah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami, seorang ayah, kita ini yang serumah tangga ini adalah pemimpin. Ini yang disahih.
Hadis Bukhari Muslim. Seorang suami adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT tentang apa yang dipimpinnya. Contoh, jujur saja, saya dulu pernah ditanya, Pak supaya anak kuliah di mana? IAIN. Kan kata IAIN itu kan berarti di situ ada simbol agama. Tuh, kenapa Pak supaya anak tidak di Unsra? Kata Unsra itu bagi mereka adalah sesuatu yang prestis. Seolah-olah orang yang di agama itu dipandang sebelah mata. Seolah-olah merek duniawi itu luar biasa dipandang merek agama. Dan itu terjadi di mana-mana. Coba lihat yang baru-baru sering viral. Orang Indonesia yang punya kekurangan buta ya, yang tampil di Amerika itu, yang nyanyi itu, ya, sampai diundang di istana. Bayangkan. Tapi seorang kori internasional yang membawa nama harum di Indonesia, mungkin hanya dihargai seperti kacang goreng saja. Dan itu manusiawi. Nabi sudah bilang, al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya khoto' wa nisyan, salah dan khilaf. Itu sifat manusia dan manusiawi yang biasa orang sebut itu. Makanya setiap kita umat Rasulullah wajib hukumnya berdakwah. Wajib Pak, wajib. Mungkin bapak-bapak kaget ini. Setiap umat Rasulullah wajib hukumnya berdakwah. Apa itu dakwah? Artinya menyampaikan sesuatu kebenaran tentang Islam. Wajib Pak. Dasarnya ada. Balighu ani walau ayat. Kata Nabi, sampaikan daripadaku, asal dariku, kata Nabi, walaupun hanya seayat, walaupun hanya sekalimat, yang penting berbentuk kebenaran. Makanya setiap kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Yang terakhir, kadang-kadang saya ngeri, mohon maaf Pak Edi. Jujur saja, saya ngomong ini. Saya tadi malam kaget, tadi pagi kaget. Postingan joget-jogetan sampai jam 12 malam. Kita ini bukan orang lain, kita jemaah kita. Joget-jogetan sampai jam 12 malam. Dan sebagian murid mengaji saya. Ini jujur saya sampaikan di FB. Ini harus disampaikan. Saya sempat ngomong sama ini Pak Mus di bengkel tadi. Saya kadang-kadang kayak tidak berguna selama ini saya ngajar, selama ini saya ngomong di KWI, kayak tidak ada manfaatnya, kayak aneh, kapas angin lalu. Joget dengan bangganya, joget-jogetan. Mungkin ada di antara kita yang hadir. Masya Allah. Pak, Bu, seandainya istri kita, anak perempuan kita keluar sehelai rambut pun dilihat bukan muhrimnya, kita akan menanggung di hadapan Allah SWT. Saya sempat bertanya, sempat sampaikan ke Pak Mus. Saya Pak Mus, wallahi pernah belah meja di rumah saya, karena pernah anak saya keluar tidak berhijab. Wallahi saya bilang, saya belah meja makan. Karena takut saya di hadapan Allah SWT. Seandainya istri kita, anak kita keluar sehelai rambut dilihat bukan muhrimnya, kita seorang anak akan menanggung di hadapan Allah SWT. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin yang terakhir, mohon maaf ini sedikit panjang, supaya tidak mengganjal di hati kita, tidak mengganjal di perasaan kita.
terutama orang-orang Pak Cahaya. Saya sering sindir-sindir sama Pak Cahaya berguru, punya anak gadis. Bahkan saya sering berguru, termasuk ini yang sering saya, ini Pak Mus ini. Silahkan tertawa mumpung ada kesempatan tertawa sekarang. Ada suatu masa, ada suatu saat Anda akan meneteskan air mata. Salah satunya masa itu ketika anak kita akan diambil orang. Ketika anak kita akan diambil orang, sudah diikrarkan, aku terima nikahnya dengan mahar tersebut, bebas tanggung jawab kita sebagai ayah dari anak perempuan berpindah kepada suaminya. Tapi ingat, selama dia masih di bawah naungan kita, dia masih tanggung jawab kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Sekali lagi bapak-bapak, saya mohon maaf sekali lagi bila ada kata atau kalimat saya ini yang kurang berkenan. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Harus disampaikan, kalau bukan kita yang menyampaikan, sesama kita, siapa lagi? Maka kita selalu bermohon kepada Allah SWT. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, semua kita saudara-saudara kaum muslimin akan dilindungi oleh Allah SWT, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah SWT, sehingga saya setiap berdoa di masjid tidak pernah, kalau saya yang berdoa, saya tidak pernah tidak mendoakan kita semua. Tidak pernah selama saya hidup di Permata. Saya selalu berdoa, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah SWT. Karena menghadapi kehidupan ini tidak mudah apa yang seperti kita teorikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutoyo. Insya Allah apa yang disampaikan tadi kita bisa pahami, kita bisa menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini iblis masih tetap menggoda kita. Insya Allah sami'na wa ata'na yang disampaikan Pak Sutoyo tadi bisa menjadikan bekal buat kita. Dan alhamdulillah dengan kegiatan majelis taklim ini, ilmu yang kita dapat memberikan iman kita lebih baik lagi. Dan saya berterima kasih kepada Pak Sutoyo. Ini merupakan cambuk bagi kami, terutama saya sebagai kepala keluarga maupun kita, bagaimana kita bisa memberikan arahan, karena beliau sampaikan tadi bahwa walaupun seayat kita bisa sampaikan dakwah itu terutama bagi rumah tangga kita. Dan insya Allah apa yang disampaikan tadi, kita sebagai orang tua maupun kita sebagai kepala rumah tangga bisa saling mengingatkan betapa kepada anak maupun istri kita, bahwa kami menyadari bahwa medsos ini, ya HP ini merupakan godaan paling terbesar bagi kami, terutama rumah tangga kita. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Sutoyo yang sudah mengingatkan kita sekalian untuk bisa bagaimana kita bisa menjadi imam dalam keluarga kita. Dan selanjutnya marilah kita berzikir bersama, dan zikir ini akan dipimpin oleh Pak Imam. Untuk Pak Imam kami silakan. Selanjutnya. Wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, marilah tiba waktunya kita untuk sama-sama melafazkan asma-asma Allah, melafazkan ayat-ayat Allah yang dirangkum dalam sebuah zikir. Dan semoga apa yang kita
Lafazan ini akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya zikir adalah membawa ketenangan dalam kehidupan batiniah kita. Untuk itu, mari Bapak-Bapak sekalian, kita awali dengan umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana bil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radinahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
Bismillahi walhamdulillah wa khairu wa syarri masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa bimasyiatillah. Amana billah wa bil yaumil akhir tubna ilallah ya tahir wa doi. Amana billah wa bil yaumil akhir tubna ilallah ya tahir wa doi. Amana billah wa bil yaumil akhir tubna ilallah ya tahir wa doi. Ya Rabbana wa qwana wa khulladhi kana minna. Ya Rabbana wa qwana wa khulladhi kana minna. Ya Rabbana wa qwana wa khulladhi kana minna. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya kabiru yang alimu ya qadiru ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya qarijal hamma ya kasifal qama ya man ibadihi waghfiru warhamhu. Ya kabir kama ya kasifal qama ya man ibadihi ya kubir warham. Ya farijal qama ya kasifal qama ya man ibadihi ya kubir warham. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa jada wa aldama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi wa tahirina wa tahirin wa asrafihil muddin wa tabina lahum idiksanin ila yaumidin wa alaina mahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.